Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Pak Aktov dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelum Pak Aktov mulai perkuliahan hari ini, Pak Aktov ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya, download materi, download LTM-nya, dan kerjakan LTM-nya, lembar tugas mahasiswa, dan diupload kembali sebagai tanda kehadiran absensi Anda hari ini. Selain itu, jangan lupa juga masuk ke dalam YouTube video ini dan beri subscribe, like, dan berikan komentar bahwa nama Anda hari ini hadir dalam perkuliahan. Baik, kita lanjutkan perkuliahan hari ini. Pertemuan ke-10 hari ini kita akan membahas tentang investasi jangka panjang. Dalam investasi jangka panjang itu ada yang namanya modal saham. Saham bisa menjadi investasi jangka panjang dan juga bisa menjadi investasi jangka pendek, tergantung tujuan pembeliannya. Apabila saham itu dibeli untuk memenuhi kebutuhan uang, maka akan termasuk ke dalam investasi jangka pendek. Seperti apa sih contohnya? Contoh seperti ini. Apabila kita membeli saham dengan harga yang agak murah, terus dalam waktu singkat kita menjual kembali ketika harga saham itu naik, berarti tujuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan uang. Berarti investasinya adalah investasi jangka pendek. Adapun tujuan saham untuk tujuan investasi jangka panjang adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk mengawasi perusahaan lain, kedua untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap tahunnya, ketiga untuk membentuk dana khusus, keempat untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, kelima untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Metode pencatatan penanaman modal saham. Metode pencatatan penanaman modal saham tergantung persentase pemilikan saham, yaitu persen jumlah lembar saham yang dimiliki investor dibandingkan jumlah lembar saham yang beredar. Persentase pemilikan dan metode pencatatan adalah sebagai berikut. Pertama adalah cost method, itu persentase pemilikan di bawah 20%, di mana penanaman modal dalam neraca dicatat sebagai harga pokok. Perubahan harga pasar tidak dicatat sehingga laba rugi baru Perubahan harga pasar tidak dicatat sehingga laba rugi diakui pada saat saham dijual. Yang selanjutnya adalah nomor 2 adalah equity method. Metode ini digunakan jika persentase pemilikannya antara 20 sampai dengan 50%, di mana penanaman modal dalam neraca dicatat sehingga sebesar harga pokok. Pada akhir periode, harga pokok dirubah sesuai dengan bagian laba atau rugi didapat perusahaan yang sahamnya dirubah. Yang ketiga adalah equity method dan dibuat laporan keuangannya yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut, di mana persentase pemilikannya di atas 50%. Laporan keuangan induk perusahaan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan anak perusahaan. Ada dua metode pembelian saham, yaitu pertama, saham itu dibeli tunai, yang mana harga pokoknya sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut. Yang kedua adalah ditukar, harga pokoknya sama dengan harga pasar aktif yang dijadikan penukaran. Selain saham, investasi jangka panjang juga adalah berbentuk dividen. Dividen yaitu laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarannya tergantung kepada jumlah lembar saham yang dimiliki. Bentuk-bentuk dividen adalah pertama, dividen berbentuk uang dengan rumusnya tarif per lembar dikali dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Yang kedua adalah dividen berbentuk aktiva, yaitu selain kas dan saham sendiri. Jurnalnya adalah investasi saham pada pendapatan dividen. Yang ketiga, dividen saham atau stok dividen. Ini terjadi apabila dividen diterima berupa saham yang sama, tidak perlu dijual karena dividennya dalam bentuk yang sama. Apabila dividen diterima berupa saham yang berbeda, maka jurnal ada investasi saham prioritas pada investasi saham biasa. Pemecahan saham atau stock split up. Stock split up adalah memperbanyak saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Contohnya, PTX mengumumkan pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar, sehingga
harga pokok per lembarnya menjadi setengah. Penjualan atau pelunasan kembali saham ini bisa terjadi jika perusahaan menjual kembali investasi jangka panjangnya untuk perusahaan membeli kembali sahamnya, maka investor akan mencatat selisih harga perolehan saham dengan jumlah uang yang diterima sebagai laba atau rugi. Kedua, harga perolehan saham pada waktu dijual atau dilunasi kembali adalah harga perolehan yang timbul pada waktu membeli saham, sesuai dengan perubahan yang terjadi seperti pembagian dividen saham, pemecahan saham, dan lain-lain. Pertukaran saham. Apabila saham yang dimiliki ditarik atau ditukar dengan saham sejenis lain, maka saham baru yang diterima dicatat sebagai harga pasar. Dan apabila terjadi perbedaan antara harga pasar baru dengan harga perolehan saham lama, dicatat sebagai laba atau rugi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang saham dan dividen, maka selanjutnya adalah salah satu bentuk daripada investasi jangka panjang lainnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang dari pihak yang mengeluarkan obligasi kepada pihak yang membeli, yang berisi jumlah nominal bunga dan tanggal pembayaran, yang berisi jumlah nominal, bunga, dan tanggal pembayaran, serta perjanjian lainnya. Jenis-jenis obligasi, pertama menurut waktu jatuh temponya, yang dibagi atas pertama adalah term bonds, yaitu obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama. Yang kedua adalah serial bonds, yaitu obligasi yang jatuh tempo berurutan pada periode tertentu. Yang kedua, jenis obligasi adalah menurut jaminannya, yaitu bisa dibagi atas obligasi tanpa jaminan dan obligasi dengan jaminan. Selanjutnya nomor 3 adalah obligasi bergaransi, yaitu obligasi yang dijamin oleh pihak lain, misalnya perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Yang keempat ada obligasi yang ditukarkan, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham. Yang kelima menurut bentuknya, yaitu bisa dibagi obligasi atas nama, yaitu obligasi yang bunganya hanya dapat diambil oleh orang yang ada namanya dalam terdaftar, dan obligasi kupon, yaitu obligasi yang bebas, tidak atas. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan harga obligasi. Harga jual obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga obligasi. Jika tingkat bunga obligasi tinggi, maka harga jual menjadi tinggi. Pertama adalah jika persentase bunga obligasi lebih besar daripada tingkat bunga pasar, maka harga jual lebih besar daripada nominal, sehingga muncullah agio obligasi. Yang kedua, jika persentase bunga obligasi lebih kecil daripada tingkat bunga pasar, maka harga jual lebih kecil daripada nominal, sehingga muncullah disagio obligasi. Untuk menghitung besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo ditambah dengan nilai tunai bunga yang akan diterima. Agio dan disagio obligasi merupakan selisih antara harga beli dengan nilai nominal. Misalkan, obligasi dengan nominal Rp10 dibeli dengan harga Rp8, maka disagionya menjadi 2%, yaitu selisih antara 10 dikurangi dengan 2. Mencari agio atau disagio ada dua cara. Pertama dengan metode garis lurus, dan kedua dengan metode bunga efektif. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, jamnya, dan materi hari ini sudah selesai, maka silakan mengerjakan LTM yang sudah Pak Oktav upload di Google Classroom. Silakan di-download dan dikerjakan LTM-nya dan di-upload kembali. Dan Pak Oktav ingatkan kembali, jangan lupa mensubscribe video ini di YouTube, like, dan berilah komentar tanda nama Anda, tanda kehadiran Anda hari ini. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.